Pendekatan pertanian ergonomi. Ergonomi itu yang nyaman. Jadi petani belajar teknologinya tidak terlalu banyak, terus bisa diaplikasikan, mudah diaplikasikan, gampang. Ya. Contoh yang tahu kita kan traktor tangan itu ya, traktor tangan, mesin panen padi itu sudah banyak di sini. Itu yang sudah dijalankan di Indonesia apa? Transfer teknologi sudah. Mesin panen, mesin giling beras itu sudah. Sorghum sudah, gandum sudah. Yang belum itu revitalisasi. Ya. Belum. Karena mengubah sistem irigasinya. Jadi misalnya irigasi sekarang itu kan rata-rata irigasi kan melewati kampung tuh. Nah itu air yang melewati kampung itu ada campur deterjen, campur tinja, campur macam-macam, masuk ke dalam persawahan itu kan sudah banyak bakteri, banyak. Tidak satu. Iya, itu sudah banyak. Ada satu limbah. Iya. Akhirnya revitalisasi nggak bisa. Jadi agak berat juga karena banyak perumahan di mana-mana. Kalau di daerah baru mungkin bisa. Bisa. Nggak bisa. Gak bisa karena ya tadi banyak perumahan-perumahan baru, akhirnya pengairannya bagus tapi isinya pencemaran semua. Nah, itu pengaruh pada panen yang dimiliki, misalnya beras, jagung, itu pengaruh juga di situ. Residu. Ya residunya yang banyak di situ, penyakitnya juga banyak. Nah ini orang tidak menyadari di sini nggak menyadari. Padahal berpikirnya udah makanannya sehat kok sayuran ini. Di dalam sayuran itu penyakit semua. Ya karena beberapa penelitian di lapangan itu banyak indikator-indikator yang tidak, maksudnya indikatornya temannya benar, tapi begitu dilaporkan menjadi tidak benar. Misalnya kalau itu dapur di sungai ini melewati sawah ini ada perumahan ini mengandung bakteri ini, otomatis nanti kan perumahannya tidak laku. Terus atau panennya tidak laku, dua-duanya kan nggak laku misalnya. Itu masalah juga. Akhirnya salah satu ya diam. Jadi keteknikan ini mengikuti pasar yang semakin cepat ya, dan kebutuhan semakin besar. Jadi pertanian paksa ya, harus bisa menghasilkan 4 kali lipat dari sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kan 2 itu cukup, sekarang 4 kali lipat. Ya, karena pertumbuhan manusia yang semakin cepat dan kebutuhan yang semakin banyak. Ya, karena bahan pangan tidak hanya digunakan untuk makanan, dipakai untuk ternak, dipakai untuk energi, dipakai untuk macam-macam. Ya, karena sekarang ini jagung itu dipakai biogas, pakai konsentrat pakan ternak, dimakan oleh manusia. Jadi kebutuhannya panjang. Pertaniannya pendek. Nah, artinya luasan pertanian yang tersedia itu tidak cukup untuk mendukung kegiatan pertanian yang ada. Akhirnya dilakukan introduksi berbagai jenis alat dan mesin ke pertanian, mesin potong, mesin panen, mesin termasuk mesin untuk mempercepat tanaman. Ya, padahal dulu mempercepat tanaman dipupuk tuh. Sekarang menggunakan teknologi biru, menggunakan atom. Ya, sekarang sudah menggunakan molekuler. Ya, lebih cepat lagi. Jadi padi itu yang versi yang baru, varietas yang baru, bukan versi. Varietas yang baru itu 2 bulan 8 hari. Jadi setahun bisa 5 kali. Dari 3 bulan menjadi 2 bulan. 3 bulan 2 minggu menjadi 2 bulan 8 hari sekarang. Yang terbaru. Sudah sebulan lebih. Nah itu nanti 10 tahun lagi paling ketemu 1,5 bulan. 1 bulan selesai panen. Ya sudah terlaksana kan ayam potong itu kan 40 hari kan. Nah 40 hari sudah panen. Nah ini sepertinya di bidang pangan ini mereka itu punya berangan-angan sama dengan ayam potong. Jadi 1 bulan 40 hari itu 1 bulan lebih tuh. 1,5 bulan itu sudah panen. 40 hari itu 1 bulan lebih 10 hari kan. Iya kan? Nah kalau yang ini 1,5 bulan berarti 1 bulan lebih 2 bulan. Nah,
Ya seperti itu. Jadi teman-teman yang di pusat penelitian beras padi di Bogor itu kemarin saya tanya itu gimana? Kita berencana mengikuti ayam potong. Loh, bagaimana? Ya nanti suatu saat kalau butuh tenagamu tak minta ke sini. Nah, pengamati apa? Udah ketinggalan jauh saya. Dari sisi morfologi ya, jadi kalau tanaman itu dipercepat usianya itu dampaknya apa? Dampaknya itu. Tapi yang mereka inginkan itu kan hasilnya sama, nggak ada yang berkurang, nggak ada yang lebih, nggak ada yang lebih negatif. Pokoknya sama tapi cepat. Ya akhirnya ini memaksa menggunakan ini kan apa? Transgenik tuh. Misalnya seandainya transgenik itu. Tidak ada yang berubah, nggak ada residu, tapi pasti ada kekurangannya, yaitu bahannya tadi. Iya. Mempercepat. Jadi ketika tanaman itu diperpendek usianya itu yang dampak pertama di mana? Saya bilang pertama ya di akarnya, Mas. Serapan udara itu harus maksimal, terus hormon auksin, gibrelin dan kawan-kawannya itu harus maksimal juga. Kalau itu nggak maksimal, buah sulit. Oh ya wis, tak perhatikan. Nah, ya sudah. Tapi tetap saya nanti membutuhkan evaluasi lapang, boleh. Di Bogor sana. Sekarang sedang meriset, sudah uji coba berhasil. Cuma sisi panen, sisi isi belum memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan ini, Pak. Maksudnya penyebarannya itu enggak begitu bagus lah. Iya. Ya, potret pertanian di Indonesia itu kan 62 juta hektar itu kan pertanian ya. Nah, ini data yang terbaru kan sampai segini ya. Tapi 62 juta hektar ini kan tidak semuanya maksimal dalam hal panennya. Iya. Terus juga ada yang berkurang. Ya berkurang ya. Ya hari ini kan tinggal 60 juta hektar. Kalau dulu kan 192 juta hektar. 190. Iya. Menjadi 62. Kan jadi perumahan. Oh iya. Jadi perumahan, jadi sekolah, jadi masjid, jadi macam-macam. Ya, saya ingat ada berapa ratus hektar itu hilang. Iya, benar loh. Ini kan 192 menjadi 62 juta hektar. Berarti hilang berapa itu? Hampir 200. 100 lebih. 100 juta hektar. 120 hektar lah. 120 juta hektar. Ya. Terlalu banyak. 1 juta hektar aja udah hilang banyak. Ini ya nggak bisa disalahkan ya. Apalagi maksimal. Nah, dulu 192 juta hektar merawat penduduk 235 juta kan dulu. Ya. Sekarang 62 juta hektar merawat 355 juta hektar. 355 juta. Iya, penduduk sekarang di Indonesia kan segitu 300 tuh. Ada 100 juta penduduk sekarang. Dulu kan 235 toh. Iya, sekarang bertambah 100 juta. Iya. Yang usia 0 sampai 5 tahun itu. Masuk kan baru masuk sensus kemarin itu. Iya, saya baru tahu. Saya terakhir tuh ngecek 2018 itu masih 50 juta atau 220 juta. 300 kan, dekat 300. Itu 2018 Iya. Saya cek. Itu dari luasan sawah yang 62 juta hektar memenuhi kebutuhan 300 lah, 300 hektar. 300 jiwa plus peternakannya. Ya. Oh ya, peternakannya tinggi. Iya, belum dihitung juga. Banyak ini. Jadi alih teknologi di pertanian itu ya, rehabilitasi ya. Tapi kapan? Kapan? Jadi kalau menghitung angka sudah, angka serapan, angka kebutuhan, angka aplikasi sudah. Tinggal di lapangan itu 60 juta 2 hektar misalnya kalau dia tanam padi rata-rata dia panen itu bisa 12 ton. Itu berarti kan ada sekitar 140-an juta ton kan. Ya. Sekali panen. Itu kalau panen seluruhnya berarti sekian segitulah surplusnya gitu. Ya, panen 3 kali cukup lah. Permasalahannya ketika nanti ada yang jeblok nggak panen. Nah, itu ini yang dinamakan chaos ketahanan pangan. Biasanya panen itu tidak selalu sama. Tidak, tiap daerah ada yang gagal, ada yang berhasil itu. Ada yang nggak malah. Iya, itu normal kok, normal
standar. Jadi target misalnya dari Kementerian Pertanian panen beras sekian. Itu iya secara kertas ya, tapi secara di lapangan enggak terpenuhi kadang-kadang. Karena emang itu makanya impor. Impor itu bukan karena politik, karena memang tidak cukup. Terpenuhinya itu karena importnya. Iya. Jadi sebetulnya terpenuhi, tapi satu musim. Maksudnya satu musim makan. Satu musim makan tapi kedua. Musim kedua nggak bisa. Misalnya gini, panen pertama itu 300 jiwa, sama peternakannya tercukupi dari 62 juta hektar. Musim kedua itu kan 3 bulan berikutnya kan, berarti 6 bulan. 3 bulan yang kedua itu makanan nggak cukup untuk 300 juta jiwa. Harus ditambal dengan impor. Ini kenapa ditambal? Untuk mencukupi? Bukan, mempersiapkan ketika panen ini gagal. Kan belum tentu hasilnya. Kalau yang pertama kan hasilnya sudah pasti dapat. Nah, kalau yang pertama kan belum tentu. Akhirnya ditambah dengan impor. Takutnya hasilnya. Nah, tapi setelah impor datang, panennya sama. Nah, akhirnya ini dialihkan ke pangan yang ketiga, 3 bulan yang ketiga. Nah, begitu terus itu akhirnya impor nggak bisa berhenti. Kan nggak bisa kita impor sudah order nggak jadi kan nggak bisa toh. Nggak bisa dibatalkan, nggak bisa terus jalan. Nah itu akhirnya beras impor masuk numpuk di gudang, beras petani juga masuk di gudang. Akhirnya beras kita yang dikalahkan. Yang beras dari impor dijual di pasar, lepas. Yang kita disimpan, dibuat bantu pemerintah itu. Nah, itu yang disimpan yang impor. Tapi kalau yang simpan diimpor itu, yang impor itu resiko uangnya nggak putar, kan harus balik. Nah, pertimbangannya yang beli di petani juga nggak harus balik uangnya, sama kan, harus balik. Nah, tapi kan bisa ditunda. Kalau yang ini nggak bisa. Ya, yang impor soalnya kebanyakan kita kan nggak beli, hanya